Pemirsa, penerbangan pesawat militer Amerika Serikat ke Timur Tengah ini mendadak mengalami peningkatan yang signifikan. Pergerakan armada ini didominasi oleh belasan pesawat kargo raksasa yang membawa pasokan amunisi, personel dan juga logistik ke wilayah tersebut. Lonjakan penerbangan pesawat-pesawat militer Amerika Serikat ke Timur Tengah mendadak terjadi. Hal ini menyusul ketegangan antara Amerika Serikat dengan Iran yang kian memanas setelah negosiasi di antara keduanya menemui jalan buntu. Terpantau pesawat jenis Boeing C-17A Globemaster III menjadi armada utama yang paling banyak terlihat beroperasi. Pesawat ini mampu mengangkut hingga 77 ton kargo dan membawa sekitar 100 personel militer. Dilaporkan jika pesawat-pesawat ini diberangkatkan dari pangkalan Amerika Serikat di Jerman dan telah mendarat di Tel Aviv, Israel. Langkah masif ini dinilai sebagai bagian dari persiapan logistik serta penguatan posisi militer Amerika Serikat jika konflik bersenjata kembali pecah di wilayah Timur Tengah. Pemirsa, Iran menyatakan siap membantu memulihkan stabilitas jalur energi dunia. Namun, Teheran menegaskan hal tersebut bisa terjadi jika eskalasi militer dihentikan dan juga blokade maritim dicabut. Televisi pemerintah Iran menyayangkan rekaman sejumlah kapal dan tanker yang tertahan di Selat Hormuz. Meski begitu, rekaman tersebut belum dapat dipastikan waktu dan lokasinya secara independen. Duta Besar Iran untuk PBB menyebut, Iran siap membantu memulihkan keamanan dan lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Namun Iran menegaskan, hal itu hanya bisa terjadi jika serangan militer dan juga blokade laut dihentikan. Pemirsa, berebut uranium ini dianggap menjadi pemicu meletusnya perang antara AS, Israel, dan juga Iran. Tak heran, selama digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir, uranium ini juga digunakan untuk senjata militer hingga keperluan medis. Hampir 100 hari perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran berlangsung. Salah satu pemicunya adalah keinginan Amerika Serikat dan Israel menguasai uranium yang dimiliki Iran. Uranium adalah logam berat sumber energi. 1 kg uranium setara 3.000 ton batu bara. Sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah, Iran diketahui memiliki cadangan uranium yang telah diperkaya hingga 60%. Level ini dianggap sangat sensitif, mendekati level 90% atau level tingkat senjata berbahaya. Tidak heran jika Amerika Serikat dan Israel berambisi menguasai uranium Iran. Sebagai sumber energi super besar, uranium memiliki banyak manfaat. Kegunaan uranium paling utama adalah sebagai bahan bakar reaktor nuklir dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Reaktor nuklir dapat menghasilkan energi listrik super tinggi. Uranium juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan bom nuklir. Senjata nuklir berdampak radiasi mematikan bagi makhluk hidup. Uranium juga digunakan untuk pembuatan kapal selam hingga kapal perang. Tidak hanya untuk keperluan perang, uranium digunakan untuk keperluan medis. Uranium menghasilkan sumber energi yang diperlukan untuk berbagai prosedur medis. Selain itu, uranium juga bermanfaat bagi industri energi hingga penelitian. Saking banyaknya manfaat uranium, tak heran negara-negara berkembang mengolah uranium hingga mencari incaran dunia, salah satunya Amerika Serikat dan Israel. Perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran sudah berlangsung sejak akhir Februari. Berbagai perundingan sudah dilakukan, namun hingga kini belum juga menemukan titik temu. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Pakistan mengunjungi Iran untuk menjajaki upaya perdamaian antara Iran dengan Amerika Serikat. Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi, tiba di Teheran, Iran. Setibanya di bandara, Mendagri Pakistan langsung disambut oleh sejumlah menteri Iran. Mendagri Pakistan akan berada di Iran selama 2 hari. Sebagai bagian dari upaya untuk memfasilitasi upaya perdamaian regional.
utamanya dalam negosiasi damai antara Iran dengan Amerika Serikat. Kunjungan ini dilakukan sehari setelah Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan upaya mediasi Pakistan belum gagal tetapi menghadapi kesulitan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pihaknya siap untuk skenario apapun dalam konflik dengan Iran. Ia juga terus berkomunikasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden China. כבר 60%, זה היום. אנחנו לופתים את החמאס, אנחנו יודעים בדיוק מה המשימה שלנו, והמשימה שלנו היא אחת, להבטיח שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל, וגם את המשימה הזאת אנחנו מבצעים בעזרת חיילינו הגיבורים, הם באמת גיבורים. הם בלבנון, בעזה וגם בשמי טהרן. לוחמינו, טייסינו, הלוחמות שלנו והטייסות שלנו גיבורים וגיבורות. איננו פקוחה גם לגבי איראן. אני אשוחח היום, כפי שאני עושה מדי כמה ימים, עם ידידנו הנשיא טראמפ, אשמע בוודאי רשמים על נסיעתו מסין, ואולי גם על דברים אחרים. בוודאי שיש הרבה אפשרויות, אנחנו ערוכים לכל. Pemirsa, Iran mengancam akan mengubah Teluk Oman yang terletak di dekat Selat Hormuz menjadi kuburan bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Hal ini menyusul blokade laut yang diberlakukan oleh Amerika yang belum juga dicabut. Iran mengancam akan mengubah Teluk Oman yang terletak di dekat Selat Hormuz menjadi kuburan bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Hal ini menyusul blokade laut yang diberlakukan oleh Amerika yang belum juga dicabut. Iran menegaskan akan menghadapi blokade laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan miliknya termasuk Selat Hormuz. سکوت نظامی ما رو کسی نباید فکر کنه که ما این جنگی که در دریا آمریکایی‌ها اومدن درست کردن ما صبر میکنیم، ما مقابله میکنیم، ما این محاصره رو میشکنیم، ما این محاصره دریایی رو میشکنیم. توصیه من به ارتش آمریکایی این است که قبل از اینکه دریای عمان تبدیل به گورستانی برای ناوهای شما باشه خودتون برید عقب. Mayor Jenderal yang juga merupakan anggota Dewan Penentu Kebijakan Iran ini menambahkan bahwa sikap menahan diri Iran tidak boleh diartikan musuh sebagai penerimaan terhadap tekanan atau ancaman. Karena Selat Hormuz selalu terbuka untuk perdagangan, namun yang Iran tolak dan lawan adalah operasi militer asing seperti yang dilakukan oleh Amerika. Pemirsa, Kuba kembali mengalami pemadaman listrik massal di berbagai wilayah, termasuk ibu kota Havana. Pemadaman listrik ini akibat krisis energi di negara tersebut semenjak embargo Amerika Serikat. Pemadaman listrik terjadi 20-22 jam dalam sehari. Penduduk di wilayah Kuba ini harus hidup tanpa listrik setiap harinya. Akibatnya, aktivitas di wilayah tersebut lumpuh akibat listrik yang hanya dapat menyala 1 jam hingga beberapa menit setiap harinya. Aktivitas rumah tangga, sistem komunikasi, serta sekolah-sekolah terhenti total. Yang terburuk, banyak produk makanan yang membusuk dan tak dapat dikonsumsi akibat mesin pendingin yang tak bisa berfungsi. Como antes la quitan igual, pero no está como tan pegado como antes que la quitaban muchas horas. Los niños no van a la escuela, la mayoría de los niños no van a la escuela porque tienen que dormir y eso y no pueden. Kuba terus menghadapi kekurangan pembangkit listrik yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh infrastruktur yang sudah tua, kapasitas pemeliharaan yang terbatas, serta diperburuk dengan kendala impor bahan bakar akibat sanksi dari Amerika Serikat.
De verdad que yo quisiera que esto cambiara, porque Cuba es el mejor país para vivir, es Cuba, usted lo sabe. Es verdad, pero tenemos situaciones ahora, el bloqueo, esto, que lo otro. ¿Me entiende? Pemadaman diperkirakan akan semakin parah dengan memperkirakan defisit puncak sebesar 2083 megawatt selama jam-jam permintaan puncak. Pemirsa, Amerika Serikat ini dianggap gagal merayu China untuk bisa menekan Iran. Bahkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mendorong agar China lebih aktif dalam amankan Selat Hormuz. 150年。Kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke China menjadi perhatian dunia. Kunjungan ini dipandang sebagai peluang bagi Washington untuk mendapatkan kembali pengaruh strategisnya dengan memujuk China untuk menekan Iran secara ekonomi dan strategis. Namun, AS seperti meninggalkan Beijing tanpa diskusi berarti tentang Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio yang menyebut Amerika mendorong China untuk lebih aktif dalam mengamankan Selat Hormuz. We've made the argument to the Chinese, and I hope it's compelling, and they'll have a chance to do something about it at the United Nations later this week when there's a resolution just condemning Iran on what they're doing with the Straits. Look, there's three things. The Chinese have ships stuck in the Persian Gulf because setting up a system that says we're going to let certain ships through but others not, it's easier said than done. So it's in their interest to resolve this. We hope to convince them to play a more active role in getting Iran to walk away from what they're doing now and trying to do now in the Persian Gulf. Peneliti Asia Middle East Center Pijaro Ghazali Idrus menilai Amerika Serikat gagal membujuk China untuk menekan Iran terkait perang di Timur Tengah. Kegagalan ini membuat Amerika Serikat menyiapkan operasi militer baru. Dan kemudian Donald Trump juga gagal menekan Cina untuk kemudian memaksa Iran membuka Selat Hormuz walaupun ada blokade Amerika Serikat. Karena Iran ini pinter. Dia sebelum pertemuan antara Cina dengan Trump, ya, Xi Jinping dengan Trump, Iran itu membuka Selat Hormuz bagi puluhan kapal-kapal Cina yang selama ini terdampar di Selat Hormuz. Itu dibuka. Hingga kemudian kan tidak lagi relevan kalau kemudian Trump mengatakan minta Xi Jinping untuk membuka Selat Hormuz. Xi Jinping bilang, loh itu sudah dibuka kok, Iran tidak menutup semuanya. Iran itu tetap memberikan kapal-kapal yang mau lewat di sana selama tidak memusuhi Iran. Diketahui Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi terlebih dahulu berkunjung ke China. Pertemuan tersebut salah satunya membicarakan penyelesaian perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Pemirsa, ada yang menarik usai pertemuan Presiden Amerika Serikat dengan Presiden China di Beijing beberapa waktu lalu. Barang-barang yang diberikan China kepada rombongan Amerika dibuang sebelum rombongan Amerika menaiki pesawat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkunjung ke China selama 3 hari untuk bertemu Presiden China Xi Jinping. Sejumlah hal dibahas termasuk konflik Amerika Serikat dengan Iran. Ada yang menarik saat rombongan Presiden Amerika Serikat hendak meninggalkan negeri tirai bambu itu. Barang-barang yang diberikan pejabat Cina kepada rombongan Presiden Amerika Serikat dibuang sebelum delegasi Amerika Serikat meninggalkan Beijing. Barang-barang itu ditinggalkan beberapa saat sebelum delegasi Amerika Serikat menaiki pesawat kepresidenan Air Force One untuk kembali ke Washington DC. Menurut sejumlah media asing, barang-barang itu diantaranya kartu identitas, telepon genggam sekali pakai, hingga lencana delegasi. Tidak ada satupun benda dari Cina yang diizinkan naik pesawat demi alasan keamanan. Pemirsa, setelah Presiden China Xi Jinping menerima lawatan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump kini giliran Putin akan berkunjung ke Beijing. Hubungan erat China dengan Rusia ini tetap berlanjut pasca lawatan Presiden Amerika Serikat. Memastikan lawatan Putin ke Cina dijadwalkan 2 hari 19 hingga 20 Mei. Bahkan pesawat Angkatan Udara Rusia telah terlihat mendarat di Beijing. Kremlin menyebut bahwa Putin dan Xi Jinping berencana untuk lebih memperkuat kemitraan yang komprehensif dan hubungan strategis.
Lawatan Putin ini bertepatan dengan peringatan 25 tahun penandatanganan perjanjian hubungan bertetangga yang baik dan kerjasama persahabatan. Perjanjian antara Moskow dan Beijing tersebut ditandatangani pada 2001. Kabar lawatan Putin ini muncul 1 hari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump meninggalkan Cina setelah kunjungan Presiden pertama Amerika ke Beijing dalam 1 dekade terakhir. Sementara pekan lalu, Trump membawa delegasi bisnis dengan sejumlah CEO bertemu Presiden Cina Xi Jinping. Mesranya hubungan Kremlin dengan Beijing juga terlihat di saat bersamaan Trump kunjungi Beijing. Masing-masing Xi Jinping saling berkirim surat dengan Putin mengucapkan selamat untuk pembukaan Expo Cina-Rusia pada 17 Mei. Pemirsa, 2 jet tempur Angkatan Udara Amerika Serikat bertabrakan saat pertunjukan udara di Gunfighters Air Show, Idaho, Amerika Serikat. 4 pilot ini selamat setelah keluar menggunakan kursi lontar. Dua jet tempur Angkatan Udara Amerika Serikat bertabrakan di langit saat melakukan demonstrasi udara di Gunfighter Air Show di pangkalan Angkatan Udara Mountain Home, negara bagian Idaho, Amerika Serikat. Tabrakan melibatkan 2 pesawat tim demonstrasi jet tempur EA-18G Viking Growler. 4 pilot dalam 2 pesawat selamat setelah keluar menggunakan kursi lontar. Kedua pesawat bertabrakan saat terbang melesat dari arah yang sama. Puing-puing pesawat berserakan di udara jatuh ke daratan, kemudian meledak dahsyat meninggalkan bola api dan asap membubung ke udara. Para pejabat Amerika Serikat menyebut insiden ini sebagai tabrakan udara. Lapangan udara Mountain Home ditutup sementara untuk evakuasi dan penyelidikan. Ini merupakan kali pertama sejak 8 tahun pertunjukan udara diadakan di Lanut Mountain Home. Kecelakaan sebelumnya pernah terjadi di acara tersebut. Seorang pilot para layang tewas dalam kecelakaan di pertunjukan udara pada tahun 2018. Kemudian pada 2003, sebuah jet tim aerobatik Thunderbird Angkatan Udara Amerika Serikat jatuh, namun pilot berhasil menyelamatkan diri. Sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Ayu Sore bersama saya Anita Dewi. Kita awali Ayu Sore hari ini dengan informasi Amerika Serikat, maksud kami pemirsa, ini kembali melontarkan peringatan bernada ancaman kepada Iran. Iran diminta segera bergerak cepat atau tidak akan ada yang tersisa dari Iran. Setelah Trump kembali dari lawatannya ke Cina, Amerika Serikat kembali mengancam Iran. Melalui akun Truth Social, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran segera bergerak cepat atau tidak ada waktu lagi yang tersisa bagi Iran. Ancaman Trump tak main-main, bahkan juga diunggah akun resmi Gedung Putih. Ancaman ini dilontarkan saat Presiden Amerika dijadwalkan berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. 1 bulan gencatan senjata tanpa batas, bahkan awal pekan lalu Trump menyebut gencatan senjata dengan Iran dalam kondisi kritis. Dikutip dari kantor media penyiaran pemerintah Iran IRIB, pemerintah Iran merilis apa saja tanggapan mereka terhadap proposal Amerika Serikat, namun Amerika menolak respon Iran. Sinyal berlanjutnya perang sebelumnya juga terlihat dari tanggapan juru bicara parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf menanggapi cuitan Trump. Ghalibaf menyebut militer Iran siap menghadapi semua kemungkinan dan yakin Amerika akan terkejut dengan kesiapan militer mereka. Bahkan pekan lalu Garda Revolusi Iran juga menggelar latihan perang skala besar. Latihan digelar non-stop 5 hari 5 malam. Garda Revolusi Iran menyebut latihan perang untuk menghormati gugurnya pemimpin tertinggi mereka Ayatollah Khamenei dan kesiapan menghadapi agresi Amerika Serikat Israel. Tak hanya menggelar latihan, kini Iran memanggil semua generasi mudanya untuk segera mendaftar bela negara. Saat ini sudah 10 juta anak muda Iran terdaftar sebagai relawan bela negara. Bahkan Garda Revolusi Iran juga sudah menggelar pelatihan perang bagi warga sipil dan siap mempersenjatai warga sipil.